Baiklah pemirsa pecinta bola khususnya di liga-liga top Eropa. Dalam diskusi ini coba akan kita mulai mendiskusikan untuk beberapa match pada pekan ke-11, di mana kalau kita lihat klasemen sementara Chelsea masih memimpin dengan 25 poin. Kedua diduduki dengan Liverpool, ketiga Manchester City, dan keempat West Ham United. Ini yang menjadi kejutan ya. West Ham United ini menyodok ke atas dengan produktivitas yang cukup bagus, menyamai Manchester City dengan 20 poin. Ini suatu keberhasilan David Moyes. Dulu pada saat dipercaya menukangi MU, dia kalau gagal total tidak, tapi tidak mencapai ekspektasi yang diharapkan oleh fans dari MU sendiri. Sekarang sudah cukup bagus. Yang posisi kelima diduduki oleh Manchester United yang besok malam akan berhadapan dengan Manchester City. Nah, ini dua Manchester ini berada di dalam satu kota Manchester. Seperti halnya tadi di dalam video berikutnya, sebelumnya kita membahas dua tim London Utara. Kalau kita akan membahas atau mendiskusikan match antara Manchester City melawan Manchester United, yang dimana selisih poinnya hanya satu match saja, 3 poin. Manchester City dapat 20, Manchester United 17. Kalau dari menangnya, Manchester United menang 6, winner 6, terus Manchester United 5. Ini relatif bagus juga sebetulnya, tapi memang di awal musim ini Manchester United lebih lebih banyak disoroti karena kapasitas daripada pelatihnya itu sendiri, sehingga banyak rumor bahwa Ole Gunnar akan diganti oleh pelatih-pelatih yang lebih senior. Memang kalau kita lihat dari pengalaman kepelatihan Ole Gunnar ini belum begitu lama ya, belum begitu lama, tapi pada saat dia bermain dia memiliki prestasi yang cukup bagus di MU, sehingga Ole dipercaya untuk menukangi MU. Nah, sekalipun ya yang namanya pelatih relatif baru karena Ole ini belum menyuguhkan prestasi internasional, belum ada gelar yang dia peroleh, tapi kepercayaan inilah sehingga relatif aman Ole ini karena di backup oleh manajemen yang begitu kuat. Nah, tapi apapun, karena ini adalah sepak bola, terutama di liga-liga Eropa, liga-liga atas ya, itu adalah sudah murni industri, sudah tidak ada ya, tidak akan pokoknya ada gelar, berarti kan industri adalah uang. Ya ujung kalau tidak mendapatkan uang yang banyak, sudah tidak ada hubungan yang lain, sudah tidak ada. Baiklah, kita lebih dulu kita menyoroti atau profil daripada Manchester United seperti apa, Pak? MU bisa dibilang sebagai tim tersukses era Premier League. Kalau kita lihat sebelum memang MU dulu itu sempat jatuh bangun, bahkan di awal setelah waktu Sir Alex Ferguson itu dia 4 tahun awal menukangi MU itu dia juga nirgelar tanpa gelar sama sekali. Tapi dipertahankan ya pada saat itu. Sampai dengan dan bisa bertahan sampai. Berarti sekitar tahun 80-an sekian. Dia memenangkan MU 87. 8 ya, dia 4 tahun itu tidak pernah dapat gelar dan baru mendapatkan berarti tahun 90-an. Iya, tahun kelima seperti itu. Nah, setelah memang suksesinya di MU ini agak sedikit terlambat kalau bisa saya bilang. Dalam tanda kutip, Moyes yang bagus di West Ham ya sekarang. Iya. Dulu itu memang kita sebutnya sebagai the chosen one. Para Mancunian pasti akan tahu orang yang dipilih langsung oleh Sir Alex itu memang adalah David Moyes, karena sama-sama sudah pengamatan lama berarti sih. Karena sama-sama Highlander. Kita nyebutnya Highlander itu sebagai orang yang sama-sama berasal dari Skotlandia. Betul, Skotlandia. Kita sebutnya sebagai Highlander. Cuma kalau kita lihat setelah Sir Alex, David Moyes tidak bertahan lama. Setelah itu diganti caretaker Giggs yang juga sebagai manajer dan sebagai pelatih. Itu juga tidak bertahan lama, cuma 3 bulan. Setelah itu LPG, Louis van Gaal, yang di sana
bertahan 2 tahun, sempat bisa masuk itu, tapi di akhir cuma peringkat 6. Setelah itu Jose Mourinho bertahan 2,5 tahun, dapat 4 Mourinho gelar. sempat persembahkan gelar juga ya? Ya, dapat 4 gelar, 3 gelar kalau Piala UEFA, 4 gelar Piala UEFA itu seterusnya. Dan setelah itu Mourinho dipecat di tengah jalan, baru musim ketiganya, baru 4 bulan dia dipecat. Setelah itu Ole yang dipilih sebagai caretaker, dan dia setelah 3 bulan dia diangkat sebagai manajer. Setelah jadi manajer interim, dia diangkat jadi manajer. Kalau kita lihat dari sisi pelatih, memang Ole ini waktu jadi pemain itu terkenal dia punya 2 julukan. Yang pertama Babyface, The Killer Babyface, wajah bayi, pembunuh wajah bayi. Dan yang kedua dia terkenal sebagai Babyface sampai hari ini di pada sudah cukup. Dan dia terkenal sebagai super sub. Memang kalau kita lihat waktu jadi pemain, dia sangat jarang dia menjadi pemain inti. Tapi dia saat main sebagai pemain pengganti, dia justru mencetak gol yang lumayan. Kalau kita apa sebagai statistik jumlah menit bermain dia. Seperti itu. Sehingga banyak kalangan yang berpendapat Ole itu hanya bagus kalau melatih untuk 30 menit saja. Kalau 90 menit dia masih meragukan, karena selama bermain dia tidak total, tidak penuh ya, tidak penuh waktu. Ya. Yang kedua, memang dari segi historis MU ini lumayan, tapi kalau kita lihat selama 4 tahun terakhir sama sekali gelar tidak mampir ke Old Trafford. Iya. Kemarin sempat dengan kalau kita lihat dari komposisi pemain kan cukup bagus ya. Kan terus setiap tahun pun tetap secara musik pun cukup bagus tetap. Iya. Kalau kita lihat secara market value, memang MU tinggi, ya? nomor 3. Setelah di bawah Barcelona dan Madrid. PSG bukan ukurannya adalah di Liga Inggris. Oh, di Liga Inggris. Liga Inggris itu market value MU nomor 3. Di bawahnya City sama Chelsea. Tertingginya City malah ya. City, Chelsea, MU baru Liverpool. Namun prestasinya seperti itu. Mungkin salah satunya faktor yang menjadikan dulu kan gini di Liga Inggris sekitar tempo awal 2000-an itu ada kepercayaan bahwa manajer dipilih dan dipertahankan itu jika mampu menghemat uang juga. Betul, karena industri itu. Apa namanya itu yang belum bisa dilakukan oleh sampai sekarang. Ternyata kalau kita lihat pembelian Varane yang harganya lebih mahal 6 juta sampai 7 juta daripada Van Dijk VDB, nyatanya prestasi yang diberikan Van Dijk lebih bagus. Dan akhir ini memang Harry Maguire memang menjadi sorotan. Sangat berbeda sekali permainannya saat Harry Maguire sebagai MU dan sebagai timnas. Kita lihat kalau di timnas dia sangat berjiwa pemimpin, sangat sulit dilewati. Beda sekali saat dia bermain dengan di MU. Sekarang malah banyak blunder ya? Iya, sekarang banyak blunder. Banyak gol kemarin memang terjadi. Oke. Jadi dari situ. Oke. Kalau kita melihat komposisi pemain, skuad yang dimiliki MU ini kan kelihatannya sudah sangat luar biasa kalau berarti. Tapi entahlah apakah kedalamannya juga seimbang apa linear dengan skuad yang ada. Kalau kita lihat MU itu kekurangan utama menurut saya dan juga banyak dibacakan itu dia tidak punya defensive midfielder murni. Dia tidak punya posisi 5 murni, tidak punya. Kalau kita lihat di sana hanya tersedia sekarang ada sih defensive murni itu ada pada diri Matic. Namun karena faktor usia kita Nemanja ya. Nemanja Matic ini dulu memang anak kesayangan Mourinho sehingga dibawa pula saat Mourinho menangani MU. Namun kita tidak bisa memungkiri dengan faktor usia dan kebutuhan di mana di atas era sekarang 33 berarti. Oh juga 33. Kalau kita lihat era modern ini penentu utama ini adalah holding midfielder ini. Sehingga kata ini yang gitu kan. Fred ini posisinya itu central midfielder sehingga dia tidak begitu cocok kalau ditaruhkan di posisi nomor 5. Dia cocoknya di posisi 6. Nah, Scott McTominay, Highlander juga dari Skotlandia juga. Ini juga sering membuat kesalahan kalau ditaruh di posisinya di posisi 5. Dia lebih cocok memang agak sedikit maju. Kalau kita lihat maju ya. Kalau kita lihat ke gelandang serang berarti. Bukan gelandang serang, di posisi kalau gelandang serang kan posisi nomor 10.
Kalau segmen Kemenka sebenarnya posisi nomor 8, central midfielder. Sama seperti posisinya Iniesta ataupun Pirlo. Oh, Dia lebih pada bagus di pada situ. saat matchnya melawan Tottenham, berarti sudah tepat atau posisi Tomina ini? Nah, Di ini 8. kasusnya sebenarnya ini. Kalau kita lihat, MU sudah memainkan 10 match pertandingan. Nah, dari 8 match itu, Ole masih kekeh mempertahankan formasinya 4-2-3-1 di situ. Nah, setelah kasus kekalahan dari Liverpool itu, Ole mencoba variasi. Match terakhir lawan Tottenham di mana MU menang 3-0 itu, Ole menggunakan formasinya 3-5-2. Iya, 3-5-2 dengan Tomina ini tengah. sudah benar pada posisinya. Posisinya di tengah. Dia lebih versatile di posisi itu. Karena pelindungnya dengan formasi 3-5-2 kita lihat backnya lebih punya bertahan sehingga ada celah. Kemarin kita lihat saja waktu match terakhir lawan Atalanta. Yang berakhir dengan 2-2 ya. Awalnya itu Ole kembali menggunakan formasi 3-5-2 karena pada waktu itu Lindelof kalau nggak salah lagi sakit flu sehingga tidak bisa dibawa ke Posisi kanan Lindelof ya. akhirnya diganti oleh Bailey dengan formasi Bailey, Varane dan Harry Maguire di posisi kiri, diapit oleh Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw. Pada waktu di tengah pertandingan saat Varane cedera kan kembali ke formasi 4-2-3-1 di mana di sana kembali lagi karena Varane cedera backnya tengah 2. Kita lihat match jarak antara Varane dan Bailey pada waktu itu sangat jauh sehingga titik tengah ini yang sering diincar oleh wingernya Atalanta pada waktu itu Joao Mancini sama Freuler. Nah ini kelemahan utama yang perlu diatasi. Nyatanya memang kalau saya lihat MU lebih cocok dengan formasi 3 back. Namun ini belum 3-5-2 ya. Belum terbiasa. Karena dalam formasi 3-5-2 ini bisa dalam praktek bertahan maupun menyerang nanti akan berubah. Bisa jadi 3-4-3 dan bahkan 3-3-6-1. Formasinya semacam itu. Ini berarti kalau dengan 3-5-2 ini untuk belakang rada aman, beban kerjanya tidak terlalu ini karena memang terhambat di tengah ya. Iya. Dengan 3 misalnya kemarin ada Shaw, Fred, Tominay, Fernandes dan Wan-Bissaka. Ini sudah di tengah. Jadi mereka lawan masuk itu sudah terjalin di sini sehingga beban back yang 3 itu ada kelemahan formasi ini. Kelemahan formasi ini tidak bisa mengakomodir para winger murni yang dimiliki MU seperti Sancho, Lingard tidak bisa masuk dalam formasi ini karena para winger murni ini tidak cocok dengan formasi ini. Seperti itu. Nah ini yang perlu dipikirkan juga. Apakah winger seperti Sancho itu diberi beban juga untuk bertahan kalau dalam formasi 4-2-3-1 otomatis bisa, tapi kalau dengan formasi 3-5-2 tidak bisa ditaruh di mana. Karena posisi striker murni harus di tengah, sehingga yang paling di mana menempatkan striker Ronaldo dan Cavani ini ya. Iya, yang terakhir pada waktu match lawan Tottenham seperti itu, sehingga penyambung antara lini depan dan lini tengah Bruno Fernandes sangat kelihatan perannya sangat itu. Dan kita lihat kemarin saat lawan Atalanta memang Donny van de Beek bisa menjadi opsi saya kira setelah. Tapi sebagai pengganti juga nih ya. Iya, sebagai pengganti. Kalau saya secara pribadi menyampaikan bahwa Ole harus berani sekarang memikirkan tidak menggunakan Pogba.